dengan ketegangan. Ya, karena belum pernah naik Hercules. Saya tidak bermaksud membuat Anda menjadi sedikit salah. Saudara Presiden Prabowo menggeblek anggota Kabinet Merah Putih di Akademi Militer Magelang. Di hari keduanya, para menteri ini menerima materi pembekalan soal hilirisasi, food estate hingga makan bergizi gratis. Presiden Prabowo juga sempat meninjau proses penyiapan program makan bergizi gratis yang digelar Badan Gizi Nasional di Magelang, Jawa Tengah. Tak hanya melatih kedisiplinan, Presiden Prabowo juga menggembleng para menteri dan jajaran kabinet soal program prioritas di Akmil Magelang. Bahkan Prabowo menyempatkan diri meninjau penyiapan menu makan bergizi gratis yang digelar Satuan Pelayanan Makanan Bergizi Badan Gizi Nasional di lokasi yang tidak jauh dari Komplek Akmil Magelang. Prabowo meninjau sistem kerja program makan bergizi gratis termasuk menu dan model bisnisnya. Sebelumnya Prabowo menegaskan makan bergizi gratis merupakan program strategik. Saat sidang Kabinet Perdana 23 Oktober lalu, Prabowo tegas menyatakan siapa yang tidak setuju dengan program ini agar keluar dari pemerintahannya. Saya pertaruhkan kepimpinan saya. Bagi saya, makan bergizi untuk anak-anak dan ibu hamil ini adalah strategik. Yang tidak mendukung hal ini silakan keluar dari pemerintah yang saya pimpin. Kita satu tim, harus yakin semuanya. Ini bagian daripada rencana kebangkitan bangsa Indonesia. Fokus lain dari pembekalan para Menteri Prabowo di Akmil Magelang adalah tentang pemberantasan korupsi. Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo kemarin memberikan pembekalan terkait pemberantasan korupsi kepada seluruh jajaran Kabinet Merah Putih. Di akun media sosialnya, Kapolri menyebut memberikan strategi pemberantasan korupsi dan menumbuhkan budaya anti korupsi demi mewujudkan visi Indonesia Emas 2045. Soal korupsi, Prabowo tegas menyatakan ingin mewujudkan pemerintahan yang bersih. Untuk melawan korupsi, Prabowo menegaskan para pejabat atau pimpinan harus bersih terlebih dahulu. Saudara-saudara sekalian, ada pepatah yang mengatakan, kalau ikan menjadi busuk, busuknya mulai dari kepala. Semua pejabat dari semua eselon dan semua tingkatan harus memberi contoh untuk menjalankan kepemimpinan pemerintahan yang sebersih-bersihnya. Mulai dengan contoh dari atas dan sesudah itu penegakan hukum yang tegas dan keras. Berdasarkan laporan KPK, tindak korupsi di tingkat eksekutif dalam 3 tahun terakhir mencapai 198 kasus. Pelaku korupsi melibatkan kepala lembaga atau kementerian, kepala daerah, pejabat struktural di kalangan pegawai negeri sipil, hingga polisi. Sementara di lingkup legislatif, yakni parlemen, baik pusat maupun daerah, mencapai 50 kasus. Sedangkan di lingkup yudikatif, 11 kasus. Kerana yudikatif, baru-baru ini Kejaksaan Agung mengungkap kasus dugaan suap dalam kasus persidangan Ronald Tanur. Praktik korupsi ini melibatkan hakim, pengacara, hingga mantan pejabat di Mahkamah Agung. Tim Liputan, Kompas TV.